Yuhu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, kali ini izinkan saya ya untuk mereview produk-produk skincare saya yang saya pakai dalam sepanjang tahun 2021. Setelah pembelian produk-produk ini, saya tidak ada keluhan sedikit pun dan saya sangat satisfied dengan produk-produk skincare yang saya gunakan ini. Nah, saya akan review satu-satu dan buat teman-teman, ini tujuannya untuk untuk menginspirasi teman-teman dan membuat keputusan dengan baik sebelum membeli produk-produk di tahun 2022. Dan ini masih Januari tahun 2022 dan ini belum terlambat untuk mereview barang-barang yang sudah saya pakai di tahun lalu. Oke, selamat menyaksikan. Oke, langsung aja yang pertama, eh, saya akan kasih tahu tentang produk. Sorry. Wow. Oke. Ini toner. Jadi toner ini berfungsi untuk menghapus kotoran-kotoran, sisa-sisa kotoran yang ada di wajah kita. Nah, yang pertama sekali saya setelah pulang kantor, saya selalu cuci muka ya dengan sabun khusus. Setelah mencuci muka dengan air, nah baru kita sapu lagi wajah kita ini dengan tisu yang sudah dibasahi dengan toner ini. Nah, nanti di situ ketahuan wajah kita itu masih ada lagi debu-debu yang menempel. Jadi kalau kita cuci sekali itu dengan sabun sebenarnya masih ada sisa-sisa debu yang ada di. Nah, kalau saya pakai ini tuh benar-benar terasa sekali itu segar ya. Jadi kalau kita sudah memakai ini di wajah kita itu kelihatan sekali wajah kita tuh kita berasa wajah kita tuh segar dan seperti mint seperti itu ya. Jadi ini tea tree oil, tea Skin Clearing Mattifying Toner dari The Body Shop. Nah, ini harganya sekitar Rp345.200. Kan harga segitu kita bisa menggunakan ini sekitar setahun ya. Saya sudah memakai ini sekitar 8 bulan tapi masih ada sisa, lihat nih, masih ada sisa sekitar walaupun ya mungkin ada setengahnya. Jadi sekitar 250 mili ini menurut saya worth it untuk dibeli ya. Jadi ini saya sangat recommended untuk teman-teman. Nah, kebetulan ini memang di Eropa jarang ada produk dari The Body Shop. Jadi kalau saya pulang ke Indonesia, saya selalu membawa dua botol. Jadi itu it's enough. Nah, yang kedua, saya akan rekomendasikan teman-teman produk dari Clé de Peau. Ini Essential Refining Essence. Jadi ini essence seperti air, kita bisa lihat ya. Kita teteskan, nah ini cepat menyerap ya. Jadi pertama-tama saya biasanya memakai setelah membersihkan muka, saya langsung memakaikan ini essence. Nah, setelah memakai essence baru nanti pakai moisturizer. Ini penggunaannya harus dikocok sebentar saja, baru di apply ke wajah. 250 mili. Kalau di toko-toko biasa, maksudnya kalau kita beli di toko sebenarnya tidak ada kuantitas sebesar 250 mili. Ini saya beli kemarin pas pulang kampung di airport, saya beli di Turki, di Istanbul Airport. Harganya sekitar 2 juta sekian. Tapi kalau kamu mau beli di Jakarta, itu paling besar 170 mili untuk essence. Nah, essence ini 170 mili biasa 1.500.000 atau $105. Ini besar ya kuantitasnya. Jadi saya ini udah pakai sekitar 8 bulan. Ini mattifying ya. Jadi ini facial serum. Kalau menurut website mereka ini katanya serum, tapi berupa teksturnya berupa air seperti itu. Dan menurut saya setelah saya memakai ini, saya merasa wajah saya lebih lebih lembut seperti itu ya, dan lebih fresh. Jadi pagi-pagi tuh kalau sebelum pergi kerja kita pakai ini, kita merasa fresh gitu. Jadi ini bagi teman-teman yang kulitnya berminyak,
dan mempunyai pori-pori besar seperti saya, ini bisa jadi rekomendasi ya. Jadi ini bagus sekali Clé de Peau, dan sangat, ini yang saya cari-cari. Jadi ini sangat sangat berguna sih bagi saya. Ya, oke. Terus selanjutnya saya akan ke sini. Nah, ini juga bagian dari Clé de Peau. Nah, ini yang tadi essence. Nah, yang ini adalah moisturizer. Moisturizer dari Clé de Peau. Ini 125 ml. Di harganya kemarin saya beli sekitar 2.300.000. Nah, tapi 2.300.000 125 ml itu saya rasa worth it ya, karena saya sudah memakainya sekitar 8 bulan juga masih ada gitu ya, maksudnya tidak habis-habis. Nah, ini teksturnya walaupun dia dibilang moisturizer, emulsion, sebenarnya ini emulsion ya. Jadi kita lihat itu teksturnya, dia tidak terlalu thick, tidak terlalu tebal, dan tidak terlalu tipis ya. Jadi ini pas banget teksturnya menurut saya. Jadi kadang-kadang ya saya tuh pernah pakai satu produk seperti krim itu dari Chanel juga, dari Chanel itu thick banget. Jadi saya tuh kayak nggak bisa bernapas. Salah satu dari krim mereka ya. Nah, ini sangat light banget di wajah kamu, dan saya suka sekali, dia cepat menyerap. Nah, jadi emulsion ini bentuknya saya suka sekali, packagingnya sangat elegan, dan juga tentunya kualitasnya juga sangat bagus, saya suka. Ini di sini memang ditulis emulsion, tapi kalau untuk di website resminya mereka bilang ini moisturizer. Jadi setelah pakai yang pertama tadi, Clé de Peau yang pertama tadi, yang essence, saya memakai ini. Nah, dia moisturize your face ya. Jadi wajah kita itu benar-benar mempunyai air ya, tidak kering. Nah, kalau di musim panas, dia memang benar-benar tidak membuat wajah kita tuh breakout. Jadi saya bisa membedakan rasanya memakai ini ketika di musim panas dengan produk lain gitu. Jadi ini benar-benar sangat rekomendasi, karena kamu bisa memakai di musim dingin atau di musim panas. Tapi biasanya memang produk Shiseido atau produk Clé de Peau itu tidak ada yang salah, itu menurut saya. Oke. So this is really highly recommended for you. Nah, yang selanjutnya adalah, ini adalah penemuan baru saya. Tada, yes. This is La Roche-Posay SPF 50. Biasa saya kalau memakai produk yang 50 SPF gitu, saya selalu breakout. Tapi dengan ini, waduh, ini benar-benar produk pilihan terbaik untuk sunscreen. You know, this is the perfect sunscreen I ever seen, I ever had, you know. Ya, komposisinya itu 100% mineral sunscreen. Kita bisa lihat, dia itu putih, tapi dia, nah, benar-benar meresap, dan pakainya, misalnya kamu salah kuantitasnya kebanyakan atau kesedikitan, itu nggak kelihatan dong, bener-bener, tapi penyerap beneran tuh nggak kelihatan kan. Nah, ini ternyata di sini ya, di Sarajevo, makeup artist itu mereka menggunakan ini. Saya juga tahu dari teman gitu, taunya dari teman, mereka juga pakai seperti ini. Jadi memang diformulasikan khusus untuk orang-orang yang berkulit sensitif. Nah,
Saya suka review-review, baca-baca review yang ada di internet. Nah, ini saya nggak ketemu di internet. Tapi ada teman saya, teman kantor yang memang merekomendasikan produk ini, dan dia itu laki-laki loh. Dia laki-laki dan dia bilang, saya punya produk bagus banget, begini-begini gitu. Dia cerita, dan jadi makanya dari situ saya coba untuk produk ini. Dan ini bener-bener memang bagus ya. Kan aja laki-laki aja senang dengan produk ini, apalagi kita yang perempuan. Nah, terus juga saya baca lagi review untuk di website resmi mereka di La Roche-Posay ini dijelaskan bahwa produk ini merupakan rekomendasi dari The Skin Cancer Foundation. Jadi The Skin Cancer Foundation merekomendasikan produk ini untuk orang-orang yang mempunyai kulit sensitif. Pelabuhan terakhir saya untuk sunscreen. Jadi ini highly recommended. Tapi sayangnya kalau di Eropa sini, nah di Eropa sini kalau sudah musim dingin, mereka jarang sekali ada yang mempunyai sunscreen di toko-toko. Jadi kalau kita mau cari di musim dingin, saya nggak tahu Eropa lain, tapi kalau di Sarajevo di sini, di Bosnia Herzegovina, mereka tidak akan menjual sunscreen di musim dingin, gitu ya. Padahal saya kemarin pengen kirim buat teman atau keluarga saya untuk merekomendasikan ini. Tapi saya tidak temukan di sini. Mungkin nanti kalau musim panas lagi, saya akan beli banyak untuk stok. Ya, so this is really lovely product for me. So, trust me, kamu harus beli ini. Oke. Berikutnya, saya akan mereview bedak. Channel dari Chanel ya. Powder Universal Layer dari Chanel ya. Jadi ini natural finish loose powder 30 gram. Ini menurut saya sangat besar ya kuantitasnya. Jadi kita lihat. Ya. Oke. Dia sangat natural. Ini translucent ya. Jadi translucent itu dia menyesuaikan dengan kulit kita. Jadi dia warnanya memang terang atau bening dan sangat finish. Tipikal memang sangat lembut banget. Nah, ini, jadi tidak akan ada ruginya untuk membeli ini, dan ini kuantitasnya sangat besar. Jadi tidak heran lagi banyak orang-orang sekarang sudah pakai Chanel, sudah tahu mana lebih ekonomis ya. Oke, mahal tapi bisa sepanjang setahun setengah, itu menurut saya sih tidak terlalu mahal ya, tidak mahal. Dan ini expirednya 18 bulan. Saya juga nonton Tati ya. Tati juga pernah bilang kan, kalau produk mahal expired juga mah nggak apa-apa katanya. Ini saya suka sekali, cinta sekali dengan produk ini ya. Ini harganya memang sekitar 1 juta, tapi ini banyak sekali loh kuantitasnya. Saya pernah beli produk Shiseido, itu bedak mereka tuh nggak nyampe 30 gram, paling 8 gram atau 10 gram, tapi harganya sama ya. Jadi this is really highly recommended. Kekurangan dari produk ini hanya dia memang ukurannya besar. Jadi, oke, dan mungkin seterusnya juga saya akan membeli ini terus. Oke, ini nih si kecil Cica Plus. Nah, ini satu produk ya, La Roche. Ini mereka satu produk. Ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang baru saja tiba di Eropa atau di negara-negara 4 musim. Ya, pendatang baru. Karena saya pendatang baru saat itu, ketika saya nyampe di sini itu bibir saya pecah-pecah karena musim dingin ya, belum beradaptasi. Jadi bibir saya itu sampai berdarah. Ya, kalau pakai lip balm biasa aja yang ada di drugstore itu sangat tidak. Kalau bagi saya itu tidak membantu ya. Nah, saya selalu pakai ini. Jadi saya punya stok tuh banyak. Cica Plus ini memang dia harganya lebih mahal daripada lip balm yang ada di drugstore. Nah, ini dia itu semacam apa ya? Ya, dia balm ya. Ya. Tapi teksturnya itu bener-bener moisturize your lips.
ya. Dan pernah suatu saat saya ada cara, ya, besoknya ada cara, tapi hari ini bibir saya pecah-pecah, itu sampai berdarah. Saya bingung ini bagaimana ini. Biasa kalau di Indonesia kan bibir saya pecah-pecah itu nggak bisa 1 hari sembuh. Nah, saya ada akal saat itu saya langsung ngolesin ini sekitar sampai 3 kali ya. Ketebalannya 3 kali daripada yang saya pakai sehari-hari biasa. Itu besoknya benar-benar amazing. Besok paginya bibir saya sudah kembali normal, benar-benar membantu untuk teman-teman yang merasa kulitnya kurang air atau kurang lembab. Ini benar-benar membantu. Apalagi khususnya untuk orang-orang teman-teman pemula yang baru nyampai atau belum beradaptasi banyak di negeri 4 musim ya. Ini ada juga dari produk klinik. Ini tentu saya pakai kalau memang saya pingin bibir saya berwarna sedikit. Ini merupakan skincare juga bagi saya karena ini dia adalah lip balm. Ah, tuh. Nah, ini jadi benar-benar lip balm ya. Tuh, moisturizing lip color lip balm. Nah, namanya itu Chubby Stick. Nah, ini dari klinik, tapi dia mempunyai warna sedikit, tidak norak dan tidak terlalu wow seperti itu. Jadi ini memang benar-benar natural color, sehingga kalau orang lihat kamu nggak kelihatan pakai lipstick, tapi bibir kamu kelihatan lebih fresh seperti itu ya. Jadi ini dari klinik. Ini produk dari klinik saya beli dengan harga kemarin sekitar 200.000 ya, tapi ini really worth it gitu. Saya senang sekali karena teksturnya itu ya bisa lihat ya. Nah, dia benar-benar creamy ya, benar-benar creamy tapi tidak dia memang benar-benar creamy dan moisturize bibir kita seperti itu. Jadi ini juga merupakan best product that I ever had. Ini saya benar-benar rekomendasikan buat teman-teman. Nah, berikutnya saya juga punya lipstick. Saya pakai tipis aja, tapi nggak kelihatan saya pakai lipstick. Ya, ini dari MAC. Ini produk dari MAC, satin ya, dan benar-benar lembut banget, creamy banget. Jadi kalau memang lipstick, saya benar-benar rekomendasikan dari MAC. Benar-benar dia creamy. Ya, seperti ini. Beda dikit sih sama ini ya, sama klinik tadi. Nah, untuk MAC ini dia lebih cerah, tapi saya bisa memakainya lebih tipis lagi, atau bisa saya seperti ini. Kadang-kadang saya hapus dikit untuk membuat warna lebih sesederhana mungkin. Ya, jadi ini juga MAC lipstick itu saya rekomendasikan sama teman-teman. Jadi itu aja teman-teman, saya review produk-produk yang sudah saya pakai. Sampai tahun ini juga sepertinya saya akan meneruskan memakai produk-produk. Semoga mempunyai manfaat kepada teman-teman semuanya. Jika nanti kedepannya saya mempunyai produk-produk baru dan bagus, saya akan lagi review ke teman-teman sehingga bisa menginspirasi teman-teman juga. Oke, jadi untuk hari ini itu dulu yang saya review. By the way, saya sekarang sedang isolasi sebenarnya karena saya lagi ada COVID, tapi alhamdulillah gejalanya gejala ringan. Jadi karena saya tidak tahu mau ngapain, isolasinya 11 hari. Jadi saya buat konten seperti ini. Jangan lupa untuk tetap bahagia dan selalu positif. Oke, jadi salam dari saya di sini, dari Sarajevo, untuk teman-teman tercinta semuanya. Bye for now.